Hey guys, welcome to X-Play. Jumpa lagi sama aku Will dan kali ini kita akan bahas sebuah project yang telah banyak sekali menciptakan YouTuber baru ya guys ya. Ya katanya sih seperti itu ya. Kalau kalian mau jadi YouTuber, buatlah konten tentang Hamster Combat. Oke, kenapa kita bahas Hamster Combat kali ini? Karena Hamster Combat telah merilis white papernya, jadi udah ada informasi A1, guaranteed informasi dari Hamster Combat sendiri. Dan yang kedua adalah ada update di bagian roadmapnya guys. Kalau kalian cek roadmapnya udah berubah. Airdropnya itu udah nggak masuk lagi di bulan Juli, tapi di upcoming. Oke, sebelum kita ke roadmapnya, kita bahas dulu isi white papernya ya. Jadi video ini adalah video reaksi aja guys, reaksi tentang apa-apa aja poin yang diisi di white papernya guys. Sebenarnya expect aku tadi tinggi banget untuk urusan white paper guys ya, karena white paper ini cuman seperti dokumen dan ada 11 lembar. Dan tadi aku udah baca kalau poin-poin penting bagi kita user itu nggak banyak, ini banyak insight-insightnya dia, banyak prestasi-prestasinya dia gitu ya guys ya. Oke, kita cek dulu bagian atas white papernya. Nah ini brief info, yaitu tadi dia banyak menyebutkan prestasi yang telah dicapainya ya guys ya. Misalnya di sini dia bilang kalau Hamster Combat game Crypto Exchange CEO Simulator itu telah mencapai 300 juta player guys. Terakhir kita update ada di 200 jutaan dan sekarang ada di 300 juta player. Misinya ini adalah membawa 1 billion atau 1 miliar orang dari Web 2 ke Web 3. Nah, jadi sebenarnya dia udah berhasil untuk ngebawa 300 juta player guys. Itu Web 2 Web 3 maksudnya yang kalau Web 2 ya kalian main-main game biasa tanpa ada teknologi blockchain dan kripto. Web 3 yaitu tadi Hamster Combat adalah salah satunya karena dia pakai teknologi blockchain dan kripto dan itu dia memakai jaringannya Ton Network. Oke, kemudian di sini prestasinya adalah the largest Telegram channel ever. Punyanya mereka itu Telegram channelnya paling besar di 50 juta subscriber. Kemudian YouTube dengan perkembangan subscriber tercepat untuk menyentuh 10 juta subscriber dan itu hanya memakan waktu 6 hari. Itu amazing sekali. Kemudian the fastest product to get 100 juta player dalam 2 bulan dia udah punya 100 juta player dan the largest crypto game ever. Dari jumlah player iya sampai 300 juta itu tentu saja dia bisa menjadi the largest crypto game ever. Poin-poin berikutnya itu tadi seperti insight gitulah ya guys ya. Landscape market. Oke, ini kita akan banyak skip. Nah, kemudian di sini kickstart-nya. Jadi kickstart-nya itu play to earn game tentu aja ya guys ya. Play to earn game udah ada dari tahun 2020. Hype-nya itu dari tahun 2021. Kemudian play to earn game, NFT games, crypto reward sebenarnya dari segi NFT games atau blockchain game ini yang sampai sekarang ngasih aku cuan ya guys ya. Dari hasil main game dapat crypto, dari jualan NFT, dari play to earn game, kemudian dari jual beli dari marketplace. Lanjut ke poin berikutnya, Web3 Industry Challenge. Poin ini juga tidak ada yang oke dari segi kita user. Ini cuman tantangan-tantangan dari perusahaan-perusahaan Web3 dalam menyajikan produk Web3 mereka guys. Kemudian Telegram apps and crypto mass adopsi. Telegram itu punya 950 juta user yang mana dia itu tadi ya, target dia adalah 1 miliar orang dan target itu sebenarnya bisa dilihat ya dari user Telegram itu ada 950 juta. Jadi ya itu tadi mereka mau menambahkan lagi jumlah user Telegram jadi 1 billion atau 1 miliar dan semua 1 miliar itu mau dikonvert menjadi playernya Hamster Combat. Kemudian poin yang aku rasa cukup ada insight bagi kita itu ada di bagian gameplay dan naratif. Di sini dia bilang action yang juga penting ketika kita main game Hamster Combat dan the first airdrop. Nah, airdrop pertama itu akan bergantung pada satu overall game cycle. Apakah kau hanya mendownload gamenya dan melupakan atau kau adalah active player? Nah, berarti poin satu adalah kita harus jadi active player. Poin kedua community interaksi dan activity. Apakah kalian berinteraksi dengan komunitasnya, menyelesaikan quest social task, gabung di Telegram, gabung di Discord-nya, follow Twitter-nya, nonton YouTube-nya, kemudian teman atau kualitas teman yang kalian invite. Apakah itu bot atau itu memang teman-teman asli kalian yang kalian biasanya main dan berinteraksi. Nah, ini referral. Apakah referral kalian itu bot? Berarti dia, aku rasa ya, pasti dia bisa mendeteksi mana yang bot, mana yang orang asli. Kemudian achievement di in-game, kemudian wallet integrasi, pastikan sudah terhubung dengan jaringan Ton, kemudian reputasi. Poin berikutnya, yang ini juga ya nggak terlalu oke sih buat kita, tapi sekedar pengetahuan aja. Yaitu tadi dia masih dengan bangga mengumumkan mereka telah mencapai 300 juta player. Kenapa mereka bisa mencapai 300 juta player? Jadi ini poin-poinnya. Tim mereka efisien, user love the product. Oke.
Jadi apakah kalian main game Hamster Combat itu karena memang suka produknya, suka gamenya, atau karena memang berharap ya nunggu-nunggu airdropnya turun aja gitu dapat airdrop, dapat token, abis itu cabut. Nah, tapi aku yakin lah karena memang banyak juga orang yang karena udah terbiasa main game ini jadinya ya tetap main terus ya tanpa berharap airdropnya juga gitu. Virality of the product tentu aja karena platform mainstream kayak Tribun News lah yang biasanya nggak bahas Web3 juga bahas Web3, bahas Hamster Combat, yang gitu-gitu tentu aja menambahkan ke virality-nya dia. Kemudian data driven average ya, ini poin-poin kenapa mereka bisa dapat 300 juta player. Oke, masih mengumumkan tentang prestasinya di sosial media, YouTube dengan 34 juta subscribers di main channel dan masih ada jutaan subscriber lagi di 17 negara dengan channel YouTube-nya masing-masing. Amazing banget guys. Telegram 53 juta subscribers dan Twitter di 12 juta followers. Sekali lagi di sini masih insight tentang kenapa mereka bisa mencapai prestasi ini, yaitu adalah 99% dari players itu dapat dari invite oleh teman mereka guys. Nah, jadi cuma 1% yang mungkin yang benar-benar tahu Hamster Combat nyari buka, oh Hamster Combat join. Nah, enggak ya guys ya. Rupanya 99% dari 300 juta orang ini itu adalah referral. Kemudian banyak video-video yang dibuat oleh blogger dan YouTuber secara harian. Player dari 190 negara. Kalau player engage untuk 7 hari pertama, maka kemungkinan besar 91% dia akan stay untuk 30 hari ke depan. Widih, ngeri guys. Rata-rata player itu 5 daily sesi atau mungkin satu hari orang bisa ngebuka aplikasi Hamster Combat itu 5 kali. And then nanti ada fitur baru squads. Oke, aku nggak akan bahas fitur barunya, ini kalian bisa cek aja di aplikasinya. Fitur baru lagi time limited event, ada event-event yang berbatas waktu, kemudian ada skin dan personalisasi. Nanti CEO Hamster Combat-nya kalian bisa pakein baju kah, bisa pakein hairstyle, bisa pakein sepatu. Kemudian kita akan langsung aja ke poin yang sebenarnya aku paling tunggu-tunggu tentang Hamster Combat, yaitu adalah tokenomic. Nah, tapi sayangnya informasi tentang tokenomicnya ini sangat seperti yang tidak diharapkan ya guys ya. Oke, tokenomicnya dia ngasih beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama adalah Hamster Airdrop adalah airdrop terbesar di sejarah kripto. Apakah kategori terbesar itu dari jumlah user? Yes, memang. Tapi kalau dari jumlah, mungkin dalam bentuk jumlah dolar yang dibagikan, itu kita akan tahu saat tokennya listing. Kemudian 60% dari airdrop volume akan didedikasikan untuk players. Nah, kita nggak tahu 60% ini dari total token kah? Atau dari volume transaksi kah? Airdrop volume ini juga aku nggak paham ini airdrop volume apa. Yang jelas di sini kita masih belum tahu berapa pastinya supply tokennya, dan selain 60% ini berapa lagi pembagiannya ini kita masih belum tahu ya guys ya. Sebenarnya dari white paper tadi yang aku harapkan itu seperti ya mungkin aku ada buat contoh kayak white papernya di Mode Network. Nah, ini kita bisa jelas ya. Di sini sebenarnya white paper ini panjang, setiap bagian ini bisa kita klik dan ngasih informasi yang berbeda lagi tergantung apa yang mau kita pelajari. Misalnya kita fokus saja ke tokenomic. Nah, nanti dia di sini ngasih tokennya apa, kontraknya. Oke, sebenarnya kontrak no problem bisa belakangan. Nah, ini ngasih total supply-nya kita udah tahu 10 miliar dan yang bersirkulasi itu ada di 1,3 miliar. Kemudian dia ngasih tahu juga kegunaan tokennya itu buat apa-apa aja. Dan ada pembagian-pembagian yang secara visual bisa gampang kita mengerti kayak gini guys ya. Nah, misalnya ini 35% user dan developer airdrops. Nah, jadi airdrop itu di sini di 35%. Kita tahu yang lainnya ini buat apa? Bisa buat foundation dan on-chain treasury di 27%. Investor, orang yang udah beli token di awal di 19%, dan core kontribusi di 19%. Jadi kalau di sini kan kita bisa jelas ya guys ya. Nah, bahkan dia ngasih tahu dari 35% ini berapa persen untuk airdrop season 1. Nah, ini kan ada airdrop season 1. Jadi dari 35%, 5,5%-nya itu udah dibagikan. Kemudian untuk airdrop season 2, 5%. Berarti masih ada sekitar 20% lagi. 20%-an yang akan dibagikan ke airdrop selanjutnya. Nah, data ini yang sayangnya belum bisa kita jumpain di tokenomic-nya Hamster Combat. Tapi di poin 5 aku rasa ini adalah nilai yang plus karena dia bilang since we have neither investment firm nor VCs backing, berarti mereka nggak ada investor atau venture capital, berarti bagian-bagian yang seperti ini yang investor gini-gini itu nggak ada guys ya. Jadi nggak ada investor dalam jumlah besar yang megang tokennya dalam jumlah besar, itu nggak ada. Dia bilang sih ini to community for community ya gitu ya. Tapi tetap aja belum banyak data yang bisa kita dapat dari white papernya nih guys. Kemudian kita ke roadmapnya. Oke, ini udah berubah. Kalian bisa lihat di bulan Juli sudah tidak ada lagi airdrop
TGE atau distribusi udah diubah ya guys ya. Jadi setelah Juli apa nih roadmap berikutnya? Achievement mungkin fitur in-game, implementasi tech for the largest airdrop. Nah mungkin teknologi untuk mendistribusikan airdrop kali. Kemudian airdrop tas. Nah jadi ada tas-tas untuk mendapatkan airdrop. Ini nggak tahu ya apakah tas ini yang dapat airdrop atau koin-koin yang selama ini udah dikumpulin ya guys ya. Gaming platform launch, kemudian TGE and airdrop distribusi. Nah tapi salahnya dia nggak ngasih bulan, nggak ngasih tanggal, oke lah. Bulan juga nggak ngasih tahu ya guys ya. Jadi statusnya masih upcoming. Jadi jangan harap kalau akan cair di bulan Agustus atau menerka-nerka di bulan berapa. Karena dia sendiri ini belum bilang guys. Kemudian nanti akan ada App Store dan Google Play aplikasi. Nah jadi nggak pakai Telegram bot lagi. Jadi bisa langsung dari aplikasi. Nanti ada live event, kemudian time limited event, squad, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang nanti akan diupdate guys.